Trik yang terakhir itu agak sedikit aneh, tapi ini adalah pengalaman pribadi saya ketika saya mengajukan di pinjol ilegal, terus langsung cair dalam beberapa menit saja. Nah, itu adalah... Halo semuanya, selamat datang di Random Flicker, channel yang membahas seputar dunia finansial. Di video kali ini saya akan mencoba membagikan trik bagaimana cara meminjam di pinjaman online. Namun yang akan saya bahas kali ini adalah trik dalam meminjam online di pinjol ilegal. Jadi buat kalian yang ingin tahu bagaimana trik-trik agar kita disetujui untuk meminjam pinjaman online di pinjol ilegal, alangkah lebih baiknya kalian simak video ini sampai akhir dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar saya bersemangat untuk membagikan informasi-informasi buat kalian setiap hari. Preview. Mengajukan pinjaman online di saat situasi seperti ini tuh emang sulit. Nah, jika ada pun mungkin hanya di aplikasi pinjaman online yang ilegal saja. Itu pun tidak semudah yang kita pikirin gitu. Mungkin kalian sudah mencoba banyak aplikasi pinjaman online yang ilegal ataupun yang legal tapi masih tetap tidak disetujui. Oleh karena itu di video kali ini saya akan memberikan trik dan cara mengajukan pinjaman online ilegal agar disetujui. Saya juga memakai trik-trik ini setiap saya mencoba untuk mengajukan pinjaman online ilegal. Oleh karena itu langsung saja kita ke trik yang pertama. Tips yang pertama itu pakai HP yang baru yang tidak pernah digunakan untuk meminjam di aplikasi pinjaman online manapun. Nah, karena kita tahu bahwa aplikasi pinjaman online itu akan menyimpan nomor email HP kita. Apalagi jika pernah gagal bayar, maka email kalian itu akan diblok oleh semua asosiasi pinjaman online, baik AFPI, asosiasi koperasi, dan lain-lain. Nah, gimana dong Bang kalau beli HP baru ya kita juga nggak mampu. Nah, oleh karena itu kalian bisa mensiasatinya dengan men-setting ulang pengaturan HP kalian ke setelan pabrik. Seperti ganti email, jadi semuanya kita setel ke setelan pabrik. Ganti email dan ganti semuanya agar tidak ada data mengenai pinjaman online di HP tersebut. Historisnya jadi baru lagi. Nah itu. Yang kedua, trik yang kedua itu adalah gunakan SIM card yang baru. Nah ini sangat penting sekali. Jadi jangan sampai kalian menggunakan SIM card yang biasa kalian pakai untuk sehari-hari, untuk pribadi kalian. Nah, karena sama halnya dengan email HP. Kartu SIM HP pun akan tercatat dan terbackup di sistem aplikasi pinjaman online. Jadi, buat kalian usahakan ganti SIM card kalian menggunakan SIM card yang tidak pernah dipakai untuk mengajukan pinjaman ataupun dijadikan kontak darurat. Jadi, SIM card yang tidak pernah dipakai untuk mengajukan pinjaman ataupun dijadikan kontak darurat. Jadi, semuanya harus benar-benar fresh kartu yang baru. Selanjutnya yang ketiga itu adalah gunakan aplikasi clone app. Banyak sekali aplikasi clone app di Play Store. Jadi kalian cari aja, itu banyaklah aplikasinya, kalian pilih aja salah satunya. Nah, kenapa sih mesti pakai clone app? Nah, aplikasi ini tuh berfungsi untuk menggandakan aplikasi pinjaman online yang akan kita gunakan. Percaya atau tidak, ya, ini mah percaya atau tidak, pada saat kalian menggunakan aplikasi ini, pinjaman kalian akan kemungkinan disetujui. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum kalian meminjam pinjaman online itu adalah install dulu aplikasi clone app. Trik yang keempat itu adalah biasanya aplikasi pinjaman online itu akan meminta dokumen tambahan. Nah, salah satunya itu seperti slip gaji. Jadi mungkin, nah ini kan kayak yang ngajuin pinjaman online itu kan kayak kalian itu nggak semua orang punya slip gaji. Ada yang mungkin kerjanya di konveksi, ada yang kerjanya
serabutan dan sebagainya. Nah, ini kita bisa mensiasatinya dengan membuat slip gaji sendiri, memakai kertas rangkap, dan usahakan ada cap perusahaannya agar pihak analis yakin jika slip gaji tersebut memang asli. Nah, gimana dong bikin capnya? Ya kalian usaha sendiri bikin cap, murah kok, cuman 25.000. Bikin aja cap buat, ya hitung-hitung buat amunisi kalian untuk meminjam pinjaman online dengan sebanyak-banyaknya. Nah, terus di dalam slip gaji diisi pendapatannya sebesar mungkin agar kemungkinannya itu lebih besar untuk di-approve atau disetujui. Nah, trik yang kelima adalah kontak darurat. Salah satu hal yang terpenting di dalam mengajukan pinjaman online, kita sebut aja amunisi ya, amunisi untuk meminjam pinjaman online. Nah, kontak darurat itu biasanya akan ditelepon atau sekedar di miss call. Jadi, pastikan saja kontak darurat kalian aktif dan bisa menjawab telepon. Nah, lebih baik kontak daruratnya itu adalah kalian sendiri. Jadi, kalian ya mungkin minimal kalau yang di antara kalian yang mempunyai HP 2, HP satunya buat pengajuan dan HP yang keduanya itu buat kontak darurat. Tapi diusahakan kalian sendiri yang mempunyai kontak darurat tersebut. Nah, ini adalah trik yang terakhir. Trik yang terakhir itu agak sedikit aneh, tapi ini adalah pengalaman pribadi saya ketika saya mengajukan di pinjol ilegal, terus langsung cair dalam beberapa menit saja. Nah, itu adalah kalian itu coba ajukan pinjaman online di tengah malam. Nah, kenapa sih di tengah malam? Nah, ini mungkin saya akan sedikit berteori ya. Biasanya pada saat pergantian hari, sistem pada aplikasi pinjaman online itu akan merekap data pinjaman dan semua data di aplikasi. Biasanya sistem aplikasi akan sedikit error mungkin ya. Nah, bisa jadi kesempatan nih buat kalian karena sering sekali terjadi mengajukan pinjaman tanpa proses, uang langsung cair ke rekening kalian. Dan itu mungkin adalah pengalaman pribadi saya. Beberapa kali saya nyoba untuk mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal pada saat tengah malam, sampai santai minum kopi, uang langsung ke rekening. Itulah beberapa trik yang saya gunakan. Tapi harus diingat ya bahwa ini itu tidak menjamin 100%, tapi kemungkinan besar bisa digunakan. Jadi tidak ada salahnya kalian coba trik-trik yang saya berikan ini. Mudah-mudahan kalian bisa goal dalam mengarungi perpinjolan kalian ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika suka dengan video ini, klik like, dan jika video ini bermanfaat, klik share. Terima kasih dan selamat berjumpa lagi di trik-trik selanjutnya.